Kata Nabi SAW, waktu ditimbang amalnya, ditemukan dosa zina 6 hari, mengalahkan amal soleh yang 60 tahun. Allah akan jadikan untuknya dari setiap kesempitan kelapangan. Apapun masalahnya akan ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja. Dan dari setiap rasa sumpek, suntuk, sedih, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan kalimat suci dan mulia ini kepada Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya Tuhan dan Pencipta yang kita yakini. Dan memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan patuh, dan juga maha azab, berkeras azabnya, amat keras azabnya bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Dan dia memberikan peluang bagi hamba-hambanya untuk selalu kembali dan mengenalnya dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, disebarkannya para dai dan para ulama, serta ramainya majelis-majelis ilmu di mana kita bisa selalu mengenal dan berzikir kepadanya. Dan salah satunya adalah kita hadir di sini bersama-sama. Saya yakin tujuannya untuk memperdalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita jauh lebih rajin untuk patuh kepadanya dan juga selalu jauh dari pelanggaran-pelanggarannya. Dan nikmat ini harus kita pertahankan sampai seseorang di antara kita wafat kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, dan memang orang yang paling pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Menghormati, memuliakan dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu kali salam dibalas dengan 10 salam dari Allah, yang berarti pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, pengampunan dosa, dan pemenuhan segala kebutuhan-kebutuhan serta solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian pada buku kita seperti biasa, sebulan sekali kita akan lanjutkan kunci sukses di alam kubur yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai kunci sukses ke-15 pada pertemuan yang lalu, yaitu membaca bacaan surah atau membaca surah Al-Mulk dan mengamalkan kandungannya. Sekarang kita akan masuk tentunya poin ke-16 tentang masalah taubat dari dosa-dosa. Taubat ini, saudaraku seiman, artinya kembali. Artinya kembali. Dan biasa kalau kita dengar taubat nasuha, berarti kembali kepada Allah dengan tulus dan murni. Dan taubat ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja setiap orang di antara kita buat pelanggaran, dan siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan pelanggaran, lalu kemudian langsung dihukum dan Allah tidak akan menerimanya lagi, bahkan diwafatkan dan disiksa di kubur dan di neraka, maka betapa sulitnya kehidupan ini. Namun Allah memang betul-betul memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sebagai bukti salah satunya adalah dia menyiapkan fasilitas VIP ini. Saya melihat ini adalah fasilitas VIP yang luar biasa, yang diberikan untuk semua orang, siapapun yang ingin taubat atau kembali kepadanya. Baik orang muslim ataupun orang kafir. Sebesar apapun pelanggaran yang sudah dilakukan, yang akan bisa mendatangkan kecelakaan bagi dia di dunia, kehinaan, dan juga siksa-siksa yang berat di kuburan dan di neraka, bisa hilang semuanya hanya dengan satu perbuatan yang mulia ini, yaitu taubat. Apalagi kalau diikuti dengan nasuha, yang berarti taubat benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pada saat dia mengaku sebagai Tuhan pun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahamurahannya mengutus Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk mengajaknya taubat. Hanya saja dia yang ngotot tidak mau. Siapapun yang ingin taubat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan selalu menyambutnya. Apa yang lebih indah dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, bila kita berbuat salah lalu kita dimaafkan. Kalau ada perbuatan salah kita lakukan pada satu sosok manusia, apalah kesalahan kita, mungkin kita pernah buat, dan kita akui itu sebagai sebuah kesalahan. Lalu dia dengan lapang dada, ya, dengan senyum, dia menyambut kita lalu memaafkan kesalahan kita. Bagaimana lapangnya dada ini dan bahagianya hidup? Maka seperti itulah harusnya dirasakan oleh setiap muslim
yang diberikan peluang untuk taubat. Karena taubat ini akan mendatangkan minimal dua hal. Yang pertama, dia akan menyelamatkan kita dari ancaman dari pelanggaran yang sudah kita lakukan. Karena dosa itu sama dengan pelanggaran. Dan semua pelanggaran pasti akan ada konsekuensi hukuman. Kalau kita kerja misalnya di satu perusahaan, lalu kita kerjakan satu pelanggaran, kan kita sangat terancam dengan hukuman dari perusahaan. Minimal ada SP, surat peringatan. Biasanya di perusahaan itu yang pertama, tapi itu sudah warning, peringatan keras. Kalau dia tetap melanggar lagi, misalnya masih telat datang di kantor, masih lalai dari perbuatannya, masih mengganggu temannya dan segala macam, ada SP2. Dan kalau sudah SP3 itu peringatan yang terakhir. Biasanya diberhentikan secara tidak hormat, atau pada saat SP1 pun atau SP2 itu sudah ada fasilitas yang dihilangkan. Seperti berkurangnya gaji, dipotong gaji misalnya, tidak dapat bonus, dia tidak bisa naik jabatan dan segala macam hal. Maka taubat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita manfaat. Yang pertama, selamat dari hukuman yang bisa datang karena pelanggaran yang kita lakukan. Dan ingat, sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi orang-orang yang patuh dan taat. Tapi bagi para pembangkang, pelaku maksiat, tidak pernah mau kembali kepada Allah, maka sifat Allah yang lain, yaitu syadidul iqab, sangat berat siksaannya, itu yang jadi pegangan. Dan Allah itu kalau sudah menyiksa, itu alimun syadid, dalam Al-Quran dikatakan. Pedih, keras. Ya. Jangan pernah anggap remeh sebuah dosa. Misal kita hanya menggibah seseorang, yang kita anggap remeh. Hina fisiknya, ceritakan tentang aibnya, lalu kita anggap itu biasa saja. Bisa saja itu hukumannya, Anda akan dihilangkan kebahagiaan dari Anda sebulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma menggibah orang dalam hitungan 5 menit saja. Mungkin seseorang bohong sekali dalam hidupnya. Tanpa dia sadari, Allah datangkan 10 orang lain yang membohongi dia juga. Tidak pernah hukuman itu datang, satu pelanggaran hukumannya sama dengan perbuatannya. Tapi biasanya lebih berat. Begitu juga dengan perbuatan baik. Akan datang balasan berlipat-lipat. Kita sedang tidak berbicara tentang masalah balasan dosa yang dicatat. Tapi jenis hukuman yang datang. Kalau balasan dosa, kata Nabi SAW, orang yang berbuat dosa dicatatkan bagian satu dosa. Tetapi hukuman yang bisa datang ini belum tentu seimbang dengan apa yang dia lakukan. Bukankah orang berzina sekali sudah cukup untuk Allah haramkan dia dari sekian banyak kebaikan-kebaikan? Al-Mundhiri rahimahullah mengangkat sebuah hadis bahwasanya ada seorang dulu dari orang-orang yang saleh, dia beribadah kepada Allah selama 60 tahun. 60 tahun beribadah. Di tahun ke-60 dari ibadahnya, datang seorang wanita menggoda dia di tempat ibadahnya. Lalu terjadilah perzinahan selama 6 hari. Perzinahan selama 6 hari ini, nanti akan kita dengarkan di akhir hadis. Dia lakukan, akhirnya Allah permalukan dia, orang tahu, lalu 60 tahun ibadahnya dilupakan oleh manusia. Seperti kita kalau sudah jujur 10 tahun, tahun ke-11 kita bohong sekali ini bisa menghilangkan 10 tahun kepercayaan orang. Itu saking bahayanya pelanggaran gitu ya. Sehingga orang ini diusir dari kaumnya. Dia pergi ke satu negeri, kemudian dia bertemu dengan orang-orang miskin di sana, yang kebetulan dia belum makan 3 hari, juga orang-orang yang di sebelah dia miskin ini belum makan selama 3 hari, kebetulan ada yang menghadiahkan kepada dia sepotong roti untuk dia makan. Karena dia melihat orang-orang di sebelahnya lebih butuh dan dia faham agama, dia pun coba taubat kepada Allah dari perbuatan zinanya, maka dia pun bersedekah dengan roti itu kepada orang-orang miskin. Meninggallah dia. Kata Nabi SAW, waktu ditimbang amalnya, ditemukan dosa zina 6 hari mengalahkan amal soleh yang 60 tahun. Jadi jangan dianggap remeh. Dikatakan, saya kan cuma 6 kali, saya cuma 1 kali. Apalagi sekarang ada orang berbangga-bangga, dijadikan di media seperti dia bangga kalau dia sudah berapa kali gonta-ganti pasangan. Ini kebodohan namanya. Orang kalau buat dosa dia harus segera tutupi dan kembali kepada Allah SWT, bukan malah jadi bahan kebanggaan gitu. Jadi dia ditimbang dosanya yang 6 hari mengalahkan 60 hari ibadah. Padahal 60 hari itu mungkin sholat, puasa, segala macam. Dikalahkan dengan pelanggaran itu. Lalu kata Nabi SAW, dan sedekah dia, roti yang dia berikan walaupun dia lapar kepada orang miskin, mengalahkan dosanya yang 6 hari zina.
Jadi memang berimbang satu sama yang lain. Tetapi yang kita ingin titik beratkan adalah tentang masalah hati-hati dengan pelanggaran agama. Dosa-dosa itu, semua pelanggaran agama, tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Gak perlu kita bilang, oh khamr itu haram, saya mau tahu dulu bagaimana rasanya khamr, atau zina, atau babi, maaf ya, memakannya. Tidak perlu kita mencobanya. Karena memang itu hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Kalau perintah agama, pelaksanaan ibadah ketaatan memang dipelajari untuk diterapkan dalam hidup. Nah ini perlu digarisbawahi sebagai standar pembukaan kita supaya tidak ada yang salah faham dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita taubat dalam banyak sekali firman-Nya. Ya, supaya segera taubat. Di antaranya surah Al-Imran surah nomor 3 133. Ya. Ini sebelum saya lupa tadi ada poin kedua yang saya bilangnya dua manfaat yang didapatkan bagi orang yang taubat. Yang pertama, dia selamat dari hukuman. Yang kedua, kembalinya fasilitas yang tertahan karena dosa itu. Ya. Seperti Anda kalau di perusahaan diputihkan kesalahannya, maka Anda tidak jadi lagi dihukum karena sudah diputihkan. Dan yang kedua, fasilitas kantor bisa Anda nikmati kembali. Nah, fasilitasnya bisa dinikmati kembali. Nah, fasilitas yang tertahan karena pelanggaran itu bisa kembali kita nikmati. Ya. Baik, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk taubat dan segera tidak menundanya. Di antaranya surah Al-Imran surah nomor 3 133 yang berbunyi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat bil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga. Maksudnya dengan beramal saleh setelah taubat itu yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa adalah patuh. Bagi orang-orang yang patuh. Saksi bahasan kita adalah bersegeralah kalian dalam mengejar pengampunan Tuhan kalian. Kemudian surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah. Wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak segera bertaubat kepada Allah dan memohon maaf kepadanya? Beristighfar itu memohon maaf. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Juga perlu saya tambahkan informasi. Kalau Anda mengatakan astagfirullah, itu Anda seperti kalau di alam manusia Anda mengatakan maafin saya. Istighfar itu permohonan maaf. Wa atubu ilai, ini taubatnya, berarti janji tidak mau mengulanginya. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilai artinya saya mohon maaf ya Allah dan saya janji tidak akan mengulanginya. Nah, harus difahami maknanya ini supaya jangan terjerumus lagi pada pelanggaran yang sama. Kemudian ya, dalam surah ya, Al-Muzammil, selanjutnya surah Al-Muzammil surah nomor 73 ayat 20. Yang bunyinya Allah berfirman Al-Muzammil ayat 20, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, sekarang kita pindah ke hadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Dan Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang Sahara yang tidak bertuan, membawa seluruh bekalnya di atas hewan tunggangannya. Kita bayangkan kita sendirian, kita menunggangi unta, kita bawa semua bekal kita, uang yang kita milikin, baju yang kita milikin, makanan yang kita milikin, tidak ada lagi kecuali di situ. Lalu kemudian orang itu beristirahat di bawah sebuah pohon di padang pasir, lalu dia tertidur. Pada saat dia bangun, kata Nabi SAW, unta dan semua bekalnya hilang. Tidak ada orang satupun di padang pasir itu. Maka dia pun keliling-keliling mencari ya, hewan tunggangannya dan bekalnya tidak ditemukan sampai dia sudah tidak lagi menemukan jalan keluar. Maka dia berkata dalam dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang tadi saya tidur, lalu saya tidur semoga saja saya mati. Karena sudah tidak ada jalan keluar. Dia melanjutkan jalan, tidak ada hewan tunggangan, di padang pasir yang sangat luas, bekalnya sudah tidak ada, dia bisa kehausan dan mati kelaparan. Maka pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia menemukan untanya di depan matanya. Maka bagaimana senangnya orang ini bisa menemukan kembali bekalnya, Allah Azza wa Jalla lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hamba-hambanya.
Oleh karena itu ini sebuah kebaikan, jangan ditunda-tunda. Dan kita tidak pernah tahu dosa mana yang masih belum Allah maafkan, dosa mana yang belum kita minta maaf dan bertaubat kepada Allah atau kembali kepada Allah. Maka mulai detik ini kita selalu memperbanyak itu, agar kita selalu istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, menukil dari Rabbnya Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, lalu engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan memaafkan semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Makna tidak peduli karena Allah tidak lihat lagi nilai kesalahan kita, yang penting kita mau taubat kepadanya, dan juga Allah tidak akan pernah diintervensi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa ikut campur. Kalau Allah mau maafkan kita, Allah maafkan. Selesai. Berarti hanya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga kita ambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana seseorang itu yang dia prioritaskan dalam hidupnya adalah bagaimana menjalin hubungan baik sama Allah. Apa semua permasalahan kita hadapi dalam hidup kita ini, permasalahannya cuma satu, karena kita rusak hubungan kita sama Allah. Kalau selama ini Bapak Ibu merasakan hidupnya enak-enak saja, karena hubungan Bapak Ibu sama Allah baik. Sholatnya dijaga, zikirnya dijaga, baca Quran dijaga, ibadah dijaga. Selama dari dosa, maka Allah juga jaga. Tapi kapan ada gangguan-gangguan dalam hidup kita, berarti kita harus introspeksi diri. Ada masalah nih. Semua hanya kembali kepada hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga hubungan baik sama Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa yang rusak hubungannya sama Allah, Allah akan rusak hubungannya dengan manusia. Bagaimanapun dia berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Orang yang bertaubat kepada Allah ini akan berada di atas nikmat yang melimpah. Tidak pernah berhenti. Asal betul-betul dia taubat, setelahnya dia jaga amal salihnya. Ini resep sederhananya. Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. Tentang masalah janji Allah ini. Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayah yang artinya, dan istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Mohon maaf dan janji tidak akan mengulanginya. Maka ia akan memberikan kenikmatan terus-menerus non-stop. Salah satu maknanya dunia dan akhirat. Di dunia tidak akan berhenti makanan, minuman, kesehatan, kebaikan orang-orang di sekitar kita dan segala macam hal. Di akhirat masuk surga sampai waktu yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas menerjemahkan makna daripada yumatti'akum mata'an hasana, dia memberikan kenikmatan terus-menerus pada kalian kalau istighfar, memberikan kalian kenikmatan yang baik, yaitu rezeki dan juga kelapangan. Al-Qurtubi berkata, menafsirkan ayat ini, surah Hud tadi, inilah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Siapa yang memperbanyak, menjadikan rutinitasnya, setiap saat lisannya selalu istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, lagi di jalan, lagi di kendaraan, lagi di rumah, yang penting bukan di tempat yang dilarang berzikir seperti maaf di WC, maka selain ini, Anda lagi di taman rumah, pokoknya apa saja kita selalu ikuti istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan untuknya dari setiap kesempitan kelapangan. Apapun masalahnya akan ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap rasa sumpek, suntuk, sedih, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah. Hadis ini pada saat dinukil oleh para ulama, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan dia dari setiap kesempitan kelapangan, dari setiap kesedihan, sumpek, suntuk, ya, jalan keluar, dan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Menukil kisah ada seseorang salaf dulu, dia sedang dagang di pasar, dan dari pagi sampai menjelang sore, ya sudah sampai asar belum laku dagangannya. Tiba-tiba dia teringat hadis ini, maka dia pun memperbanyak istighfar dari mulai habis sholat asar, dia istighfar aja terus. Tidak terbenam matahari kecuali orang di pasar itu sudah berebut membeli sebuah barang dagangannya.